Selamat sore bro, tadi saya ngikutin hasil pengadilan dan hakim menyatakan gugur pra peradilannya. Menurut Ya, pengacara alasannya apa? ya kalau tadi kita udah Kencengan dikit dengar, bro, maaf. kalau tadi kita udah dengar sama-sama ya pertimbangan hakim bahwa seketika dakwaan itu sudah masuk dan sudah disidangkan di pokok perkara, maka pra peradilan gugur menurut Perma, peraturan Mahkamah Agung yang sudah disebutkan tadi di persidangan. Sesederhana itu sebenarnya, makanya kita berada di posisi yang kalah. Tapi kalau memang alasan itu, kenapa tidak dari pertama kali saja hakim langsung ini, tetapi sidang tetap dilanjutkan? Nah, itu juga yang jadi pertanyaan kita. Kalau seandainya memang gugur karena alasan formalitas dakwaan sudah dibacakan atau sudah disidangkan, maka sebenarnya putusan sela bisa diputus oleh hakim tunggal pada saat itu juga. Pada saat itu betul ya. Di tanggal berapa itu, minggu yang lalu. Tapi ya mungkin karena ini pertimbangan hakim dan tidak bisa diintervensi, dan kita hargai apa yang menjadi pertimbangan dan putusan hakim hari ini. Ada mau tambahan? Ya mungkin ya kalau untuk dibilang kecewa, kita sedikit kecewa. Kencengan dikit bro. Hakim juga sudah kita beritahukan bahwasannya persidangan dalam pokok perkara Bu Sri Sutarti itu terkesan diburu-buru. Jadi tapi tetap kita menghargai keputusan hakim, walaupun memang ada sedikit kekecewaan lah, yang dimana harusnya pengadilan tepat mencari keadilan. Ya kita akan lebih berjuang keras lagi untuk mencari keadilan yang disebutkan itu. Berjuang lebih keras lagi mencari keadilan di negeri kita tercinta ini, yang memang kalau kita lihat betul-betul butuh perjuangan. Memang butuh perjuangan, dan memang ya mungkin masih beginilah situasi di kita. Karena maksudnya masih begini situasinya mengenai hukum di Indonesia atau mencari keadilan dalam hukum di Indonesia? Ya, mencari keadilan yang saya maksud. Artinya kita sudah jelas membunyikan atau memberitahukan bahwasannya ketika permohonan pra-pit itu dimasukkan, namun dari kejaksaan langsung melimpahkan ke pengadilan berkas Bu Sri Sutarti. Makanya dengan dalih itu sebenarnya kita berharap putusan pra peradilan itu mempertimbangkan itu. Namun hakim mungkin berpendapat lain, ya kita harus tetap menghargai. Jadi maksudnya dalam waktu yang hampir bersamaan dibarengin gitu antara pra-pit dengan P21 atau dakwaannya. Iya. Jadi memang terkesan terburu-buru. Sebenarnya kan pra-pit kita itu sudah didaftarkan 16 Agustus 2024. Sementara persidangan pra-pit itu 29 Agustus perdana. 30 Agustus barulah berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi sebenarnya kita lebih dulu, dan harusnya kita lebih dulu sidang tanggal 29 Agustus 2020. Pra-pitnya harus lebih dahulu sidang. Ya, itu udah fakta. Udah fakta. Itu udah fakta, tidak bisa dibantahkan sebenarnya. Tapi kan pada saat itu semuanya tidak hadir, kompak gitu kan. Ya kita nggak tahu apa yang terjadi. Padahal semua rilas panggilan sah dan diterima oleh semua pihak, terutama Polres Jakarta Selatan. Mohon maaf, pihak Polres pada saat itu sidang pertama tidak hadir. Yang hadir kalau nggak salah dari Pak Jokowi ya. Ya. Ada Kementerian Desa. Kementerian Desa hadir ya. Justru dari pihak Polres yang tidak hadir. Ya, yang tidak. Polres, Kejaksaan tidak hadir sama sekali. Jadi apakah menurut Anda ini merupakan strategi dari pihak Polres agar pra peradilan ini bisa gugur? Bisa diduga. Bisa diduga. Itu sebagai strategi. Bisa diduga sebagai strategi. Tapi kita akan berjuang di besok. Itu sidang eksepsi dari kita, penasihat hukum untuk Bu Sri Sutarti. Jadi hari ini bukan akhir, tapi masih ada perjuangan untuk selanjutnya di hari Rabu. Masih ada perjuangan sih dalam mencari keadilan. mencari
keadilan di negeri di plus negeri 62. plus 62 maksudnya di negeri kita yang tercinta ini. Iya. Itu Semoga dong. lah kita sama-sama bisa mencintai negeri ini kan. Mungkin itu saja sih. Ya, semoga kita berharap agar betul-betul menjadi komitmen dari pemerintahan Pak Jokowi sebentar lagi berakhir ya. Ya. Agar betul-betul hukum sebagai panglima tertinggi di negara Kesatuan Republik Indonesia, betul ya? Apakah itu juga menjadi harapan Anda sebagai seorang pengacara? Ya, pasti menjadi harapan. Kenapa saya sepertinya lemes kan masih tetap berjuang? Kenapa sepertinya lemes kan besok masih tetap berjuang? Apakah kecewa banget dengan Kalau hukum yang ada menang di itu negeri? biasa sebenarnya. Tapi ya kalau kecewa pasti ada. Besoknya masih ada hari lagi. Besok masih ada lagi, harus tetap berjuang. Iya. Mungkin ada yang mau disampaikan untuk Bapak Presiden atau Bapak Kapolri sebelum jabatan beliau ini 1 bulan lagi nih? Iya kan? Ya masih bisa kan? Masih siapa tahu kan tiba-tiba ada keajaiban. Ting 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 ting. Ya mungkin untuk dari Ah. segi Kamera dong bilang Bapak Presiden gitu. untuk kualitas hukum lebih diperbaiki lah. Oh, Itu hukum. saja sih harapan ke depan. Jadi tidak ada tumpang tindih perkara rakyat kecil dengan rakyat yang dibilang menengah ke atas dan sebagainya. Semoga kualitas hukum kita Kualitas lebih baik lagi, lebih dan bagus ya. memang tupoksinya lebih ke condong ke keadilan. Keadilan. Seperti timbangan itu. Jadi kalau diilustrasikan timbangan itu tidak berat sebelah. Jadi menurut Anda yang sekarang ini seakan-akan berat sebelah begitu. Biarlah publik yang menilai. Bila publik yang Itu menilai, kayaknya nggak mau terlalu ambil resiko nih, enggak ya? Udah publik yang menilai, itu publik ya pasti tahu lah dari kan diliput beberapa surat kabar dan publik juga melihat. Iya. Itu kan dari sisi presiden untuk kepada Bapak Kapolri dan mungkin apa ya? Kalau ke hakim apa? Kehakiman ya? Mahkamah Agung. Mahkamah Agung ya? Silakan. Ya pesan dan apa namanya? Pesan ya untuk dunia peradilan di bawah Mahkamah Agung mungkin lebih menerapkan hukum itu dari aspek keadilannya. Aspek tadi. Bukan karena normanya A maka A yang harus dijalankan. Karena tidak semua peristiwa hukum itu bisa diterjemahkan sama pasal-pasal yang normatif itu. Contohnya yang sekarang. Contohnya yang sekarang ini. Jangan karena dakwaan sudah maju otomatis hukum. Padahal sebenarnya kan dakwaan itu maju karena adanya unsur dugaan itikat tidak baik. Itu yang tidak diterjemahkan sama hakim. Oke. Mungkin ya. Untuk kepada Bapak Kapolri, karena kan pra peradilan adalah dugaan kriminalisasi dugaan ya yang dilakukan oleh Polres Jakarta Selatan gitu. Mungkin ada ingin diungkapkan kepada Bapak Kapolri? Kalau untuk Bapak Kapolri, institusi yang mungkin ya penegak hukum lah ya, menciptakan keamanan di negeri ini. Ya semoga aparat keamanan terutama penyidik bisa lebih humanis dalam menelusuri kasus Menelusuri kasus. dan independen, tidak berat ke kiri atau ke kanan, di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Itu sih. Ya, jadi supaya gini ya, supaya institusi kepolisian Republik Indonesia tetap menjadi kepercayaan bagi rakyat Indonesia dalam mencari keadilan dalam bidang hukum. Rakyat kecil terutama. Rakyat kecil, betul ya, ketika yang dihadapi adalah nama-nama yang sangat penting di negeri ini. Betul. Intinya tetap presisi lah. Tetap presisi apa? Itu kan slogannya. Oh, slogan dari Polri ya. Iya. Oke, untuk Bapak Kapolri agar betul-betul institusi kepolisian Republik Indonesia menjadi lembaga yang betul-betul sangat dipercaya dan sangat diharapkan bagi rakyat Indonesia dalam mencari keadilan dalam bidang hukum di negeri kita tercinta ini yang memang sekarang memang masyarakat memang rada-rada
kurang gitu percaya gitu ya. Ya, itu asumsi masyarakat lah. Asumsi masyarakat loh, kita fakta loh dari lapangan, dari apa yang terjadi, betul kan? Contohnya ada soalnya adanya prapit dugaan, betul kan? Kalau memang dapat dipercaya tidak ada orang mengajukan prapit. Benar? Ya benar-benar. Ada lagi bro? Cukup itu kita. Undang-undang kecewanya? Kita mau pulang. Oh kita mau pulang. Oke. Iya. Makasih ya. Warahmatullahi ya. Sukses Oke, ya. siap, Selamat berkati. siap.